Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurjayani, NIM 21302048. Di sini saya akan membacakan atau membuat presentasi terkait mata kuliah hukum perikatan dengan tema kontrak nominat. Pertama yaitu saya akan membahas terkait dengan pengertian kontrak nominat. Kontrak nominat adalah kontrak yang diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata yang menyebutkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Kontrak nominat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian yang sudah dikenal dalam KUH Perdata. Yang pertama yaitu ada pun macam-macam kontrak nominat, yaitu ada jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, sewa beli, perjanjian kerja, pengangkutan, perseorangan atau perkongsian, perkumpulan, hibah, penitipan, pinjam pakai, pinjam meminjam, perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian. Itu yang selanjutnya, pertama yaitu ada jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian yaitu yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai harga yang dijanjikan, yaitu yang termuat dalam pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang kedua yaitu ada tukar menukar, adalah suatu persetujuan yaitu kedua belah pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti rugi barangnya. Ketentuan dasar tentang perjanjian tukar menukar adalah pasal 1541 KUH Perdata. Perjanjian ini juga dikenal dengan istilah barter. Pasal 1541 menyatakan bahwa tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya barang lain. Yang ketiga yaitu ada sewa menyewa. Sewa menyewa adalah persetujuan yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir, yaitu yang termuat dalam pasal 1548 KUH Perdata. Peraturan tentang sewa menyewa yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata yaitu bab ke-7 berlaku untuk segala macam sewa menyewa mengenai semua jenis barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Yang ketiga yaitu memberikan kepada si penyewa kenikmatan ketentraman dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. Kewajiban pihak yang menyewakan utamanya adalah memakai barang yang disewakan sebagai seorang bapak rumah yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya. Yang kedua yaitu membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. Yang keempat yaitu ada sewa beli, merupakan sebagai jual beli benda tertentu. Penjual melaksanakan penjualan benda dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga benda yang telah disepakati bersama dan diktat atau dibuat dalam suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata, maka harus tunduk pada
ketentuan umum perjanjian, misalnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan wan prestasi. Yang kelima yaitu ada perjanjian kerja. Perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan diatur dalam KUH Perdata pasal 1601, yang mana dalam rumusan pasal 1601 KUH Perdata dapat diketahui bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yang kedua yaitu perjanjian kerja atau pemburuan, yang ketiga yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan. Pengaturan dasar dan umum terhadap perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam pasal 1601B KUH Perdata. Pengaturan selanjutnya dalam KUH Perdata adalah termaktub dalam pasal 1604 KUH Perdata sampai pasal 1617 KUH Perdata. Perjanjian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu pihak pemborong diwajibkan untuk melakukan pekerjaan saja, dan pihak pemborong selain melaksanakan pekerjaan juga wajib untuk menyediakan bahannya. Kedua macam perjanjian ini akan menghadirkan konsekuensi tersendiri. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dalam hal mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim adalah mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Objek dari perjanjian pengangkutan adalah barang dan orang. Untuk pengangkutan barang biasanya ditandai dengan tanda bukti pengiriman barang berupa surat angkutan dan sifatnya adalah wajib ada. Isinya dengan tegas harus mencantumkan tentang muatan yang diangkut serta bagaimana tanggung jawab dari pengangkut. Yang selanjutnya yaitu ada perkongsian atau perseorangan, merupakan jenis usaha bersama di mana setiap kongsinya secara aktif turut menjalankan kegiatan usaha dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada utang dan tanggung jawab kepada utang yang ditanggung oleh perusahaan. Yang ke-8 yaitu ada perkumpulan. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik yang terdapat dalam pasal 1653 KUH Perdata. Perkumpulan adalah juga perhimpunan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tidak mencari keuntungan tertentu, dan dalam hal mana kerjasama ini disusun dengan baik dan cara sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar ataupun statutnya. Yang ke-9 yaitu ada hibah. Hibah adalah persetujuan dengan seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seorang yang menerima barang tersebut, yaitu yang diatur dalam pasal 1666 ayat 1 sampai 1693. Maka dari itu dapat diketahui bahwa perjanjian adalah bersifat sepihak, dikarenakan dalam perjanjian ini pihak penerima hibah tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagaimana imbalan kepada pihak penghibah. Hibah perlu dibedakan dengan wasiat yang baru terjadi setelah si pemberi meninggal dunia dan tertuang dalam bentuk statement ataupun dengan warisan. Hibah sebagaimana perjanjian lainnya adalah bersifat obligator. Penyerahan hak milik baru akan terjadi jika telah terlaksanakan living yang untuk barang tetap dilakukan melalui akta notaris, sedangkan untuk barang bergerak tidak diperlukan formalitas ini, namun demi kepentingan para pihak sangatlah dianjurkan melalui akta notaris, terutama jika bendanya bernilai tinggi. Yang ke-10 yaitu ada penitipan
Penitipan barang bisa terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya. Terdapat dua macam penitipan barang, yaitu penitipan sejati dan penitipan sekestrasi. Penitipan sejati yaitu dibuat dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya dan terhadap barang bergerak, sedangkan penitipan sekestrasi yaitu perjanjian penitipan barang dalam hal terjadinya perselisihan. Yang ke-11 yaitu perjanjian pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat yang menerima barang setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya, yang tercantumkan dalam pasal 1740 KUH. Perjanjian pinjam pakai mensyaratkan pihak yang meminjam pakai untuk mengembalikan barangnya dan memperlakukan barangnya sebagaimana bapak rumah yang baik, dan terhadap objek ditentukan adalah setiap barang yang dapat dipinjam oleh orang dan mempunyai sifat yang tidak musnah karena pemakaian. Perjanjian pinjam pakai harus dibedakan dengan pinjam meminjam serta dengan sewa menyewa. Yang ke-12 yaitu pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang jenis kepada pihak yang lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Perjanjian pinjam meminjam mensyaratkan bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewatnya waktu atau telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan si peminjam adalah berkewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk yang dan jumlah serta mutu yang sama. Yang ke-13 yaitu perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya bagi semua pihak maupun sementara pihak yang bergantung pada kejadian yang kurang pasti. Yang ke-14 yaitu pemberian kuasa, adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberitahuan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan uang pokok yang tidak akan dimintai kembali, yang termuat dalam pasal 1770 KUH Perdata. Pemberian kuasa sebagaimana digambarkan di awal adalah memberikan hak kepada orang lain untuk mewakili kepentingan orang yang memberi kuasa. Perwakilan ini ada lahir karena undang-undang dan lahir karena perjanjian. Bentuknya dapat berupa: pertama, kuasa umum atas pengurusan umum; yang kedua, kuasa khusus; yang ketiga, kuasa istimewa yang menyebutkan secara khusus dengan tegas menyebutkan satu persatu; yang keempat yaitu kuasa perantara. Yang ke-15 yaitu penanggungan utang, adalah suatu perjanjian yaitu pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tidak memenuhi perikatannya, yang termuat dalam pasal 1820 KUH Perdata. Muhammad Yahya Harahap menyebutkan bahwa perjanjian penanggungan memiliki ciri dilakukan dengan atau secara sukarela, dan hal mana pihak ketiga tersebut sama sekali tidak mempunyai urusan dan kepentingan apa-apa dalam perjanjian yang termuat oleh debitur dan kreditur. Ciri tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu ciri subsidiar dan ciri asesor. Yang ke-16 atau yang terakhir yaitu ada perdamaian. Perjanjian perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara, yang termuat dalam pasal 1851 KUH Perdata, atau persetujuan dengan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengkhianati suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Baik, itu tadi
dari pembahasan saya terkait dengan kontrak nominat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila wa taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.